Apakah dengan berhentinya kita melakukan kebiasaan buruk dan dosa, lalu kita berkata bahwa kita udah bertobat? Ada yang bilang begini, itu udah berhenti ngerokok, udah bertobat tuh gitu. Berarti dengan kata lain, menurut dia bahwa kalau berhenti merokok berarti udah bertobat. Kalau masih merokok berarti belum bertobat. Atau contohnya, orang itu udah bertobat, habis tadinya suka mabuk-mabukan, sekarang berhenti. Oke. Terus ada yang bilang begini, orang ini udah bertobat. Kenapa? Habis dia judi, sekarang udah enggak. Terus ada yang bilang lagi, bahwa suaminya udah bertobat. Loh, dari mana kamu tahu bahwa dia udah bertobat? Ya habis biasanya main perempuan, sekarang udah enggak. Oke, saudara bisa ikuti saya sampai di sini? Berarti dengan kata lain bahwa itulah yang terjadi di pasaran, di kegerejaan, di kekristenan, bahwa itulah yang menjadi parameter dari pertobatan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah benar bahwa berhentinya melakukan kebiasaan buruk dan dosa itu adalah parameter dari pertobatan? Nah sekarang saya mau masuk ke ini. Bagaimana dengan orang-orang dari kepercayaan lain yang sudah berhenti melakukan kebiasaan buruk? Apakah mereka sudah bertobat menurut Alkitab? Bagaimana kalau saudara mengukur bahwa berhentinya merokok udah bertobat? Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita dari Muslim yang sudah berhenti merokok dan tidak merokok? Berarti saudara bilang, berarti orang itu udah bertobat toh. Bagaimana dengan saudara-saudara kita dari agama Buddha yang udah nggak melakukan hal-hal yang buruk-buruk? Lalu apa yang terjadi? Lalu kita bilang, berarti dia udah bertobat dong. Pernahkah kita berpikir bahwa kehadiran dan keanggotaan seseorang di gereja bukanlah jaminan pertobatannya? Kita bilang begini juga, oh dia udah bertobat. Kenapa? Habis dia udah datang kebaktian. Berarti dengan kata lain, oh ukurannya naik lagi nih. Yang tadi kebiasaan buruk, yang tadi berhentinya dosa. Sekarang, oh ke gereja, berarti bertobat. Pertanyaan saya, beranikah saudara menjamin bahwa kehadiran dan bahkan keanggotaan seseorang di sebuah gereja lokal adalah merupakan jaminan dari pertobatannya? Di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-8, ternyata ayat ini harus dipahami dengan benar. Firman Tuhan berkata, jadi hasilkanlah, apa saudara? Buah yang sesuai dengan pertobatan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, firman-Nya berkata, tunjukkanlah dengan perbuatanmu bahwa kamu sudah bertobat dari dosa-dosamu. Ingat, judul dari pelajaran hari ini adalah esensi pertobatan. Bedakan antara esensi pertobatan dan buah-buah pertobatan. Saudara bisa membedakannya? Esensi itu intisarinya, pertobatan itu apa? Nah, kalau saudara harus membedakan esensi pertobatan dan buah-buah pertobatan. Berhentinya kebiasaan buruk seseorang, berhentinya tindakan seseorang dalam hal melakukan dosa, itu sebetulnya hanyalah buah dari pertobatan. Bukan menjamin dia memahami, menghidupi esensi dari pertobatan. Nah, mengapa ini penting? Nah, saya tidak sepelekan, oh kalau gitu berhenti dari kebiasaan buruk itu berarti nggak penting dong. Penting. Cuma masalahnya, saudara berhenti dari kebiasaan buruk, saudara berhenti melakukan aktivitas dosa, tidak menjamin saudara benar-benar bertobat loh sebetulnya.